wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum yang ketujuh, yaitu dengan judul transistor sebagai saklar elektronik. Tujuan daripada praktikum ini yang pertama, setelah melakukan praktikum, praktikan dapat mengidentifikasi karakteristik transistor sebagai saklar dengan benar. Yang kedua yaitu setelah melakukan praktikum, praktikan dapat membedakan kaki-kaki transistor dengan benar. Nah, adapun yang dimaksud dengan transistor adalah komponen semikonduktor yang terdiri atas sebuah bahan dengan tipe P dan diapit oleh dua bahan bertipe N, yaitu sering disebut dengan transistor NPN. Nah, adapun yang terdiri atas sebuah bahan tipe N namun diapit oleh dua bahan tipe P ataupun kebalikannya disebut dengan transistor PNP. Sehingga transistor mempunyai tiga terminal yang berasal dari masing-masing bahan tersebut. Terdapat dua jenis transistor berdasarkan jenis muatan penghantar listriknya, yaitu yang pertama bipolar, nah bipolar junction transistor, dan yang kedua ada unipolar, yaitu disebut dengan field effect transistor. Nah, adapun apabila praktikum ini dilakukan secara offline, alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama resistor dengan nilai 1 kilo ohm sebanyak 2 pieces, yang kedua transistor NPN sebanyak 1 pieces, yang ketiga potentiometer 10K sebanyak 1 pieces, yang keempat power supply sebanyak 1 unit, yang kelima multimeter sebanyak 1 unit, yang keenam project board atau breadboard sebanyak 1 unit, yang ketujuh ada jumper 0,1 mm secukupnya. Nah, namun karena saya melakukan praktikum ini secara online, yaitu menggunakan aplikasi Proteus yang direkam menggunakan aplikasi Zoom, maka saya menggunakan komponen-komponen seperti yang pertama DC ammeter, yang kedua DC voltmeter, yang ketiga DC generator, yang keempat ada resistor dengan nilai 100 ohm dan 1 kilo ohm, yang keempat transistor dengan kode 2N2369, dan juga baterai sebesar 6 volt, dan yang selanjutnya ada LED yellow, selanjutnya ada switch, dan ammeter ini harus digunakan menggunakan satuan miliampere. Oke. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Ini langsung saja kita klik ikon P dan mencari komponen-komponen yang kita butuhkan seperti resistor, kemudian kita mencari kapasitor dengan transistor dengan kode 2N2369. 2369. Kemudian kita mencari switch. Kemudian kita mencari baterai atau baterai. Kemudian kita mencari LED yellow atau LED, lampu LED. Oke, sudah ada 5 komponen yang kita butuhkan. Kemudian kita ambil saja generator mode, yaitu DC. Kita zoom saja dan kita letakkan dia rada ke bawah sedikit. Kemudian kita ambil resistor yang pertama dan kita rangkai secara seri. Kemudian kita ambil switch untuk sebagai saklarnya. Kemudian kita ambil transistornya. Kemudian kita ambil LED yellow-nya di atas daripada transistor. Kemudian kita ambil resistor yang kedua, kita clockwise dan kita seperti ini. Kemudian kita juga membutuhkan baterai. Nah, setelah itu karena kita di sini harus mengukur kuat arus dan juga tegangan, maka kita tentu saja membutuhkan voltmeter dan juga ampermeter. Nah, yang saya gunakan adalah DC voltmeter yang dihubungkan secara paralel dan juga
ammeter yang dihubungkan secara seri. Nah, si voltmeter ini digunakan untuk resistor pertama, LED yellow, dan juga resistor kedua. Sedangkan ammeter digunakan di antara switch dan juga transistor. Adapun ammeter kedua digunakan di dekat resistor kedua dan juga baterai, karena dia dihubungkan secara langsung terhadap baterai. Kemudian kita hubungkan saja dengan menggunakan kabel. Setelah itu kita hubungkan setiap komponennya, hubungkan dia. Jangan lupa nanti untuk mengubah satuan dari ammeternya menjadi miliampere. Ubah dia satuannya menjadi miliampere. Dan juga kita harus mengubah setiap nilai dari komponennya. Misalkan untuk baterai yaitu menjadi 6 volt. Oke. Untuk resistor kedua yaitu 1000 ohm. Dan untuk resistor ketiga yaitu 100 ohm. Resistor pertama yaitu 100 ohm. Nah, sekarang kita tinggal hubungkan saklarnya saja. Setelah kita hubungkan saklarnya, kita lihat apakah tegangannya dimulai dari 0 untuk generatornya. Setelah sudah 0, kita ambilkan ground, karena kita tidak boleh lupa untuk menggroundkan setiap komponennya. Ambil ground dulu, ground, hubungkan groundnya. Setelah itu sudah selesai, maka langsung saja kita klik simulasi. Tunggu. Baik, untuk resistor pertama tegangannya itu 0,00 volts dan untuk IC-nya yaitu 0,00 mA dan untuk LED-nya tidak menyala dengan tegangan 0,00 volts dan untuk R2-nya atau resistor keduanya yaitu dengan tegangan 0,00 volts dan arus IB-nya yaitu 0,00 mA. Selanjutnya kita ubah tegangannya menjadi 1 volt. Kita klik simulasi dan dapat kita lihat di sini LED-nya menyala walaupun tidak terlalu terang. Nah, di nilai daripada tegangan resistor yang pertama yaitu 0,16 volts dan nilai IC-nya atau kuat arusnya positif 1,58 mA dan tegangan di LED yellow-nya yaitu positif 2,20 volts dengan keadaan menyala dan di R2-nya tegangannya yaitu 3,66 volts dan di IC-nya dia itu senilai dengan tegangan yang ada di R2-nya yaitu positif 3,66 mA. Nah, selanjutnya kita ubah lagi tegangannya menjadi 2 volt. Setelah itu kita klik simulasi. Nah, di sini dapat kita lihat nilai daripada tegangan dari resistor pertama yaitu positif 0,70 volts, nilai dari kuat arus atau IC-nya yaitu positif 6,97 mA dan keadaan LED-nya menyala
sangat terang, ternyata sudah lebih terang, dan tegangannya itu di positif 2,20 volts, dan dia tegangan di R2-nya yaitu positif 3,67 volts, dan ternyata IB-nya itu masih sama dengan tegangan yang ada di R2-nya yaitu positif 3,67 mA. Nah, setelah seperti ini kita klik stop dan langsung kita ubah lagi voltage-nya menjadi 3 volt. Dan kita klik simulasi kembali dan kita lihat perubahannya. Nah, dapat kita lihat di sini nilai dari R1-nya untuk tegangan yaitu positif 1,24 volt, arus IC-nya yaitu positif 12,4 mA, LED-nya menyala dengan tegangan positif 2,20 volt, dan nilai dari tegangan R2 atau resistor kedua yaitu positif 3,67 volt, dan arus IB-nya masih tetap sama dengan tegangan yang terdapat di R2 yaitu positif 3,67 mA. Nah, kita klik stop dan kita ubah kembali tegangannya menjadi 4 volt. Oke, kita klik simulasi kembali dan kita lihat perbedaannya. Nah, di R1 nilai tegangannya yaitu positif 1,79 volt, dia IC-nya sebesar positif 17,9 mA, dia LED yellow-nya menyala dengan tegangan positif 2,20 volt, R2-nya yaitu sebesar 3,67 volt untuk tegangannya, dan arus IB-nya atau IB-nya yaitu senilai positif 3,67 mA, masih sama dengan tegangan yang ada di R2. Kita stop kembali simulasinya dan kita ubah nilainya untuk yang terakhir yaitu sebesar 5 volt. Kita ubah dia untuk 5 volt dan kita klik simulasi, dan di sini dapat kita lihat bahwasannya nilai dari R1-nya yaitu sebesar positif 2,35 volt, nilai dari IC-nya yaitu positif 23,5 mA, nilai dari LED yellow-nya yaitu positif 2,20 dengan keadaan yang menyala, dan di R2-nya yaitu senilai 3,67 volt untuk tegangannya, dan di IB-nya yaitu masih sama di positif 3,67 mA dan masih sama dengan tegangan yang ada di R2. Nah, untuk melihat perbedaannya, mari kita ubah tegangan daripada ataupun nilai dari kuat baterainya yaitu 9 volt, yaitu tegangan baterainya menjadi 9 volt, dan kita lihat perbedaannya. Nah, di sini LED-nya menyala lebih terang dengan tegangan yang diukur yaitu positif 2,22 volt. Sementara yang tadi dengan tegangan 6 volt, dia itu di positif 2,20 volt. Sementara I-nya juga membesar, IB-nya membesar, tegangan R2-nya membesar, dan tentu saja tegangan IC-nya juga membesar dan R-nya juga membesar. Jadi dapat kita simpulkan jika tegangan dari suatu baterainya dinaikkan, maka LED-nya akan semakin terang dan kuat arus serta tegangannya pun akan makin besar. Seperti itu kira-kira. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih.